Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya setelah memuji dan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita banyak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar. Masya Allah. Nah, ثلاثة تحدث. Tentunya ya, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dengan kedatangan tamu yang mulia. Ya, beliau adalah sosok yang mulia, sosok seorang guru dan seorang bapak untuk para penuntut ilmu. Karena saya sendiri termasuk dari salah satu murid beliau. Selain beliau adalah seorang dosen yang cukup senior di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah. Beliau juga memiliki banyak kegiatan. Di antaranya beliau salah satu murid di antara murid ulama senior pada saat ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Di sisi yang lain, di antara kegiatan beliau juga mengampu beberapa halaqah ilmiah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagiannya halaqah Al-Quran dan sebagian lagi halaqah mutun ilmiah yang dihafalkan di dalam halaqah tersebut matan-matan ilmu ya, yang ditulis dan dikarang oleh para ulama terdahulu. Tidak panjang lebar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar waktu kita terkesan lebih berharga, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan dan waktu kepada Syekh Dr. Abdurrahman bin Abdul Latif Al-Rusyaidan. فليتفضل مشكورا ومأجورا ومسددا وموفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاءً نافعًا ومباركًا. أسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. Beliau membuka kajian pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sebuah muqaddimah yang mencakup pujian dan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Setelah itu, beliau bersalawat kepada Nabi kita, Nabi tercinta, sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada muqaddimah ini agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini sebagai sebuah pertemuan yang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga meminta taufik dan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang disampaikan pada kesempatan kali ini
sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. إن حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام عن أسباب الأمن، وهذا الموضوع موضوع مهم غاية في الأهمية، لأن الأمن شيء محبب إلى النفوس. كل نفس تحب أن تكون آمنة مستقرة في أمن وأمان، لا تحبون أيها الإخوة القلاقل والفتن والفزع والخوف، فهذا في الطبيعة البشرية يعتبر أمرا مكروها، أمرا مزعجا، فكل النفوس تحب الأمن، بل حتى الحيوانات تحب أن تكون آمنة مستقرة، لا تحب الخوف، لا تحب الفزع. فلأهمية هذا الموضوع وحب النفوس إليه أولا فإننا سنتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى. Kata beliau, hafizahullah taala, topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkenaan tentang sebab-sebab menjaga stabilitas keamanan. Tema ini merupakan tema yang sangat penting sekali yang perlu untuk dikaji pada kesempatan kita kali ini. Kenapa? Karena beberapa alasan. Di antaranya karena keamanan merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh setiap manusia yang bernyawa. Siap dari kita mencintai, suka dengan yang namanya keamanan, tidak suka dengan yang namanya kerusuhan, tidak suka dengan yang namanya kerusuhan. Setiap kita cinta agar kita bisa merasa aman dan nyaman di dalam rumah kita, di setiap keadaan kita, di setiap kesempatan kita. Bahkan jangankan manusia, binatang saja mereka suka dengan yang namanya keamanan. Mereka tidak suka ditakut-takuti. Mereka benci dengan yang namanya kerusuhan, ya, jauh dari keamanan. Oleh karena itu, karena pentingnya tema ini, karena tema ini merupakan tema yang sangat dicintai oleh setiap jiwa dan manusia, maka tema ini merupakan tema yang kita pilih, yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. السبب الثاني من أسباب الكلام في هذا الموضوع أن الأمن مقصد جليل وهدف نبيل كل المجتمعات تريده وتسعى لنيله، فما من مخلوق ولا مجتمع ولا دولة ولا شعب إلا وهو يحب وهو يريد الأمن ويقصد الأمن ويبحث عن الأمن. Adapun sebab yang kedua, sebab kenapa dipilihnya tema ini, karena keamanan merupakan sebuah tujuan yang sangat mulia, sebuah prestasi yang sangat agung, di mana setiap masyarakat, setiap negara mencari keamanan. Setiap manusia berusaha untuk mewujudkan agar keamanan itu terjadi di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya kita memilih tema ini menjadi sebuah tema sentral yang perlu untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-aman matlab syar'i wa dunyawi, matlab daruri من ضروريات الحياة. الحياة بلا أمن لا طعم لها، الحياة بلا أمن لا سعادة فيها. الحياة إنما هي تكون في الأمن والأمان، في الاستقرار. ولذلك فكل الناس، بل أقول كل الحيوانات، تسعى إلى الأمن، لأنه مطلب ضروري، كما أنه مطلب من مطالب الحياة الأكل، الشرب، الهواء. الأمن مطلب ضروري، بل هو أهم من الأكل والشرب والهواء. Beliau melanjutkan, ya, keamanan merupakan sebuah tujuan yang harus tercipta, baik itu tujuan secara syar'i ataupun secara duniawi.
Ya. Kehidupan tanpa keamanan tidak akan berarti. Apalah arti sebuah kebahagiaan yang tidak dibarengi dengan keamanan? Binatang pun mereka berusaha untuk mencari keamanan, karena keamanan merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Sesuatu yang darurat yang harus dicari, karena kehidupan di dunia ini tidak akan terasa kebahagiaannya, tidak akan berasa kenikmatannya kecuali dengan adanya keamanan. Oleh karenanya, ya, keamanan merupakan sebuah tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Bahkan keamanan ini, ya, lebih penting daripada makan dan minum. الأمن مطلب ضروري شرعي، ولذلك دعا إبراهيم ربه أن يرزق الكعبة البيت الحرام وما حولها. دعا إبراهيم ربه أن يكون آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إبراهيم يدعو الله رب اجعل هذا بلدا آمنا، فالأمن مطلب شرعي. الأنبياء دعوا الله بالأمن. وانتبه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله لمكة بشيئين اثنين. Beliau melanjutkan bahwasanya keamanan merupakan sebuah tujuan yang darurat, dan juga tujuan syariat yang harus terwujud, ya, pada diri kita. Saking pentingnya keamanan, baik itu ditinjau dari sisi syariat ataupun dari sisi dunia, ya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan, di mana beliau berdoa memohon kepada Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan karuniakanlah kepada penduduk negeri ini, ya, buah-buahan yang bermacam-macam. Oleh karenanya, saking pentingnya keamanan di mata syariat dan juga di mata dunia, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keamanan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, mengaruniakan keamanan. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kota Makkah dengan dua perkara. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kota Makkah untuk dua hal. Nah, إبراهيم دعا الله لمكة بأمرين اثنين، ما هما؟ Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kota Makkah secara khusus, meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kota Makkah. Ada yang tahu apa kedua yang diminta Nabi Ibrahim yang terkait dengan kota Makkah? الأمن والرزق. طيب أيهما بدأ به؟ Apa yang pertama kali dimulai oleh Nabi Ibrahim? لماذا بدأ به أولا؟ Kenapa Nabi Ibrahim memulai dengan keamanan, meminta keamanan terlebih dahulu? لقل ما يمكن الحصول على الرزق مع فقد الأمن. جميل، تمام. لأن الأمن أهم من الرزق. Karena keamanan lebih penting daripada rezeki, ya.
kata beliau, ketika beliau bertanya, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pertama dua perkara, ya. Yang pertama yang berkaitan dengan keamanan, Nabi Ibrahim meminta keamanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim meminta apa? Meminta makanan, meminta buah-buahan, meminta rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk negeri ini. Kenapa Nabi Ibrahim memulainya dengan keamanan? Karena keamanan ini lebih penting daripada rezeki, ya, lebih penting daripada rezeki. Al-amnu qabla ar-rizq. Keamanan lebih didahulukan sebelum rezeki dan maisha, kehidupan. لو كان عندك مال في البيت ولكن الشارع والسوق لا يوجد فيه أمن، خوف، ماذا تنفعك الأموال والدراهم والفلوس وهو في جيبك وفي صندوقك؟ Kata beliau, jika seandainya antum memiliki harta yang cukup banyak, akan tetapi di pasar tidak ada keamanan sama sekali, tidak ada keamanan di tengah-tengah perjalanan kita, ya. Di pasar tidak ada keamanan. Lalu untuk apa kita gunakan? Kira-kira untuk apa kita gunakan harta kita sementara kita tidak mendapatkan keamanan di dalam negeri kita, di dalam pasar kita? Bagaimana cara kita untuk menggunakan harta ini sementara keamanan itu tidak ada? الله تبارك وتعالى يمتن بالأمن على من يشاء، فالأمن منة وعطية ومنحة ربانية يهبها الله لمن يشاء من عباده. Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keamanan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Perlu kita pahami bahwasanya keamanan adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan keamanan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. فما معنى الأمن؟ Apa arti dari al-aman? الأمن ضد الخوف. Keamanan artinya adalah lawan dari takut, ya. Aman lawan dari takut, tidak aman. الأمن معناه قرار في القلب وسكون في النفس وطمأنينة في البال. Artinya keamanan adalah ketentraman di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa, dan bebas pikiran, ya. Bebas pikiran, ketenangan, ketentraman di dalam hati, ya, kenyamanan di dalam jiwa, dan juga pikiran yang bebas dari pikiran. إذن الأمن هو لا يكون إلا إذا زال الخوف وزال الضجر، فحينئذ يأمن الإنسان على ماله وعلى ولده وعلى عقله وعلى حياته وعلى ممتلكاته، كل ذلك إذا زال الخوف والضجر. Kalau begitu, ya, keamanan itu tidak akan kita rasakan kecuali kerusuhan tidak ada, ya. Keamanan tidak mungkin dirasakan oleh kita kecuali tidak ada kerusuhan, ya. Jika seandainya kerusuhan tidak ada, ya, tidak kita dapati di mana-mana, maka ketika itu kita merasa aman. Kita merasa aman, harta kita pun merasa aman, ya. Kita merasa aman, harta kita merasa aman, keluarga kita merasa aman, ya. Seluruh harta kekayaan kita juga merasa aman. Karena apa? Karena tidak ada kerusuhan, ya. Tidak ada kerusakan, tidak ada kerusuhan, ya. Tidak ada kericuhan di mana-mana. Ketika itu kita merasakan aman dan nyaman. الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأرض مواقع ومواطن آمنة مستقرة إلى يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjadikan beberapa tempat dari permukaan bumi ini tempat-tempat yang sudah dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. ومن ذلك الكعبة، البيت الحرام، بل مكة كلها حرم جعلها الله آمنة، وامتن بهذه النعمة على قريش
فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله يقول لقريش اعبدوا وحدوا رب هذا البيت. قريش كانت تعبد الله، ولكن تعبد الله وتعبد معه غيره، فإذا هذه لا تسمى عبادة، هذه عبادة باطلة. المراد وحدوا الله، فليعبدوا رب هذا البيت. لما؟ لأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فامتن عليهم بنعمة الأمن، ولا زالت الكعبة والحرم آمنا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بالجهود المبذولة من يكون تحت ولاية هذا الحرم، من تكون الحرم تحت ولايته من الدول التي ترعاه وتسعى على الأمن فيه إلى هذا الوقت بحمد الله. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan beberapa tempat dari permukaan bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala jamin keamanannya sampai hari kiamat kelak. Di antaranya adalah Ka'bah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kota Makkah seluruhnya yang merupakan tanah suci dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang aman, sebagai tempat yang nyaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy dengan kenikmatan yang mulia ini, dengan karunia yang sangat agung ini. Di dalam surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala mengatakan liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan bahwa di antara kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka adalah di antara kebiasaan mereka adalah berdagang di waktu musim panas ataupun di waktu musim panas dan musim dingin. Rihlatash shita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaknya mereka orang-orang Quraisy memurnikan sesembahan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka makan yang bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan mereka keamanan dan menghilangkan rasa ketakutan dari diri mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kenikmatan ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Quraisy untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang Quraisy dahulu mereka tidak hanya menyembah berhala saja, justru malah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sesembahan tersebut dibarengi dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala ingin agar ibadah tersebut dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini kepada orang-orang Quraisy, ya, kepada orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala meminta mereka agar mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena Allah lah sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan makanan kepada mereka yang bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan mereka keamanan yang bisa menghilangkan rasa ketakutan mereka. Walhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kota Makkah atau negeri Makkah ya menjadi kota yang aman. Itu semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan juga yang pertama karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena perjuangan yang dilakukan oleh negara di dalam menjaga keamanan untuk negeri tersebut. قال تعالى عن الكعبة وعن الحرم ومن دخله كان آمنا. فالله جعل هذه البلدة آمنة والبلد الأمين، وجعل كذلك من دخله آمن لا يخاف ولا أحد يعتدي عليه ما دام أنه في الحرم عند الكعبة. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menyatakan tentang Ka'bah, tentang Makkah. Allah mengatakan man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki kota Makkah, maka dia akan merasakan aman, maka dia akan merasakan nyaman.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini atau tempat ini menjadi tempat yang aman. Siapapun yang masuk ke dalam kota ini, dia tidak akan pernah merasakan takut. Dia tidak akan pernah merasakan tidak aman dan tidak nyaman. Dia merasakan keamanan dan kenyamanan di kota ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota ini sebagai kota yang aman. إذن الأمن كان موجودا ولا زال الناس يتحدثون عنه ويطلبونه، فها هو الله يمتن على قريش ويقول أعطيتكم ما كان آمنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد هذا المعنى ويبين أنكم أنتم في مكان آمن، فلا يحصل منكم سفك دماء ولا قتال عند الحرم. هذا الأمن الذي امتن الله تبارك وتعالى به على بعض البقاع فهو من رحمته ومن فضله، ومنع بعض البقاع والأوطان منعها من الأمن، وذلك في الغالب بسبب أنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم. فهذه المصائب من الحروب والفتن والمظاهرات والانقلابات تخالف الأمن، وهي من كسب بني آدم. فلما أفسدوا في الأرض تخلى الله عنهم ولم يجعل لهم نعمة الأمن، إن هم الذين غيروا ما كان في بلادهم من أمن واستقرار غيروه إلى انقلابات وإلى فتن، فلا زالوا في خوف وانزعاج ولا يطمئنون. ولذلك من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن الذي يطلب الأمن ويرشد إليه يجازيه الله بالأمن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Kemudian beliau melanjutkan, ini semua menjelaskan kepada kita bahwa keamanan itu ada karena keamanan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada orang-orang Quraisy, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terus mengingatkan bahwasanya keamanan tersebut ada karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa tempat atau mengaruniakan beberapa tempat dengan keamanan, sementara sebagian tempat yang lain tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan. Itu semua kembali karena ulah dan tangan-tangan mereka sendiri, karena ulah manusia. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai bumi yang aman, yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu terjadi kerusakan di tengah-tengah permukaan bumi, peperangan, demonstrasi, kerusuhan, dan semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Inilah yang menjadi sebab utama hilangnya keamanan dari negeri tersebut. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada kita bahwasanya keamanan merupakan mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan ini kepada siapapun yang Ia kehendaki. Di antara sunnatullah, di antara kebiasaan ya Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada orang-orang yang mereka meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan. Seseorang yang meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan pada dirinya. Dan apakah balasan kebaikan melainkan kebaikan yang semisalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala دعا في كتابه إلى المحافظة على أمن البلد، واعتبر من أشد الإفساد العبث بأمن البلد الحرام، وذلك حتى يأمن الناس فيحجوا ويعتمروا، يطوفوا في أمن وأمان ويسعوا وهم آمنون ويسعون وهم آمنون.
فالله تبارك وتعالى يجيب دعوة من دعاه وطلب منه الأمن، فالله يعطيه ذلك. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه النعمة، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا أصبحوا وصلوا الفجر يكلم أصحابه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني من أصبح وهو مؤمن بالأركان الستة، آمن في سربه، آمن في أهله، عنده أمن وأمان، عنده أمن وأمان، وهو معافى في جسده، وعنده قوت يومه، عنده ما يأكل به الطعام من غداء وعشاء، فهذا كأنما حيزت له الدنيا بأجمعها. ماذا يريد الإنسان من الدنيا؟ الأمن في المجتمع، المعافاة في الجسد، المعافاة في الأصدقاء، لأن الإنسان يألم ويخاف إذا كان له صديق أو عزيز وهو لا زال على فراش المرض، فهو هذا الإنسان معاف في جسده وعنده قوت يومه، فعنده ما يأمن أنه يعيش إلى غدا، عنده ما يكفيه للعشاء، عنده ما يكفي إلى الغد. هذا كأنه أمير، كأنه ملك، حيزت له الدنيا بحذافيرها، جمعت له وبدأ هو ينتقي منها. فمن هذه النعم أنه آمنا في سربه، نعمة عظيمة. Beliau mengatakan bahwasanya saking pentingnya keamanan, Allah Subhanahu wa taala mengajak ya, hamba-hambanya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim untuk terus menjaga atau berusaha untuk menjaga keamanan negara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang membuat kerusuhan di suatu tempat atau di suatu negara, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan tersebut perbuatan yang sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keamanan di atas permukaan bumi, terlebih lagi keamanan yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin untuk kota Makkah. Tujuannya adalah agar hamba-hamba Allah, agar seluruh manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan aman, agar seluruh manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Allah Subhanahu wa taala ingin orang-orang yang sedang tawaf ya di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengelilingi Ka'bah, sa'i. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar mereka merasakan ibadah dengan penuh keamanan dan kenyamanan. Dan juga saking pentingnya nikmat keamanan ini, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keamanan. Tidak hanya sampai di situ saja, Rasulullah SAW juga mengingatkan para sahabatnya tentang kenikmatan yang besar, tentang agungnya nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ketika Rasulullah SAW memasuki waktu pagi atau setelah melaksanakan salat subuh, ketika itu Rasulullah SAW bersabda mengingatkan para sahabatnya tentang nikmat keamanan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh mereka. Kata Rasulullah, "Man asbaha aminan fi sirbih," barang siapa yang merasakan aman di hari-harinya, di setiap harinya, kemudian mu'afan fi jasadih, dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jasadnya, dan dia pun memiliki makanan di setiap harinya, maka kata Rasulullah SAW, kenikmatan-kenikmatan tersebut seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan dunia beserta isinya kepada mereka. Orang-orang yang telah diberikan kenikmatan-kenikmatan yang telah Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ini,
seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan kepada dia dunia beserta isinya. Kenapa? Karena seseorang yang merasakan keamanan di setiap harinya, seseorang yang merasakan kesehatan pada jasadnya, dan dia memiliki makanan pokok pada setiap harinya, dia tidak membutuhkan apapun. Dia tidak membutuhkan apapun. Seakan-akan dia seorang raja, seakan-akan dia seorang pemimpin, karena kebutuhannya telah terpenuhi. Semua kebutuhan yang dia butuhkan ada pada dirinya, keamanan pada dirinya, dan juga kesehatan serta makanan, ya, yang memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, ya, kenikmatan yang sangat agung. أول الأسباب وأهم الأسباب وأعظم الأسباب لتحصيل الأمن هو التوحيد، الإيمان، العقيدة السليمة، بها يكون بإذن الله الأمن والأمان وراحة البال، سواء في بدنك وجسدك أو فيما تفكر فيه من مشاريع ونفع للmuslimin. Kata beliau, sebab yang paling utama ada terciptanya keamanan di dalam sebuah negara, ya, atau dalam sebuah keluarga. Sebab yang paling pertama dan paling utama dan yang paling penting adalah bertauhid, ya, beriman, akidah yang benar, ya, akidah yang benar. Dengan sebab ini, seseorang akan merasakan keamanan, seseorang akan mendapatkan keamanan pada dirinya, ya. Ketika dia merasakan keamanan pada dirinya, tentunya dia tidak akan memiliki pikiran yang dapat melelahkan dirinya, ya. Dia akan merasakan kenyamanan di dalam jasadnya, dan yang mewujudkan keamanan tersebut adalah apa? Yang paling penting, sebab yang paling utama dan paling penting, ya, dari sebab-sebab terciptanya keamanan di dalam sebuah negara adalah apa? Adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berakidah dengan akidah yang benar. الأمن إنما يكون بالإيمان بالتوحيد بالعقيدة السليمة، لأن الله يقول فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء لا خوف عليهم ولا يحزنون ولا يتوقعون شيئا يحزنهم، لأنهم اتصفوا بصفتين، فقال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتفى الخوف والحزن ماذا يحصل؟ إذا انتفى الخوف والحزن فماذا يحصل؟ Kata beliau, ya, keamanan itu dapat didapatkan karena keimanan. Keamanan dapat didapatkan atau dapat terwujud karena apa? Karena keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Faman amana wa aslah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang beriman dan dia memperbaiki amalannya, fala khaufun 'alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan dia juga tidak akan merasakan kesedihan, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala juga menafikan ketakutan atau rasa takut dan rasa sedih dari seseorang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman aman. Yang pertama dia beriman, ya. Yang kemudian yang kedua dia beramal soleh atau memperbaiki amalannya. Jika seandainya seseorang telah dinafikan, kata beliau, jika seandainya seseorang, ya, telah ditiadakan dari dirinya rasa takut dan juga rasa sedih, maka apa yang terjadi? Dia tidak memiliki rasa takut, dia tidak memiliki rasa sedih. Apa yang dia rasakan setelah itu? Ikhwan, seseorang yang tidak merasakan rasa sedih dan tidak merasa rasa takut, tidak ada ketakutan, dia tidak rasa takut, tidak ada rasa sedih. Apa yang dia rasakan? Al-aman. السؤال شيخ تسأل إذا نفع عن العبد، يعني إذا نفع عن العبد الخوف والحزن ماذا يحصل؟ له أمل، يحصل له الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. فلذلك قال تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل لهم الأمن والسعادة والفلاح.
Kata beliau, jika seandainya seseorang tidak merasakan ketakutan dan juga tidak merasakan kesedihan, maka tentunya pada saat itu, pada waktu itu dia merasakan keamanan yang sempurna. Dia merasakan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sempurna yang dirasakan oleh dirinya. Kenapa? Karena dia tidak merasa takut dan juga tidak merasa sedih. Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan dari hatinya rasa kesedihan dan juga rasa ketakutan. مما يدل على أن الإيمان والعقيدة الصحيحة لها أثر في بقاء الأمن واستقراره في البلاد. قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا شرط، لا بد يكونوا مؤمنين، فالإيمان هو الذي به بإذن الله تزول العقبات ويستطيع الإنسان أن يعبر هذه العقبات ويهديه الله، لأنه قال: الذين آمنوا ولكن لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما خلطوا بظلم، إيمان خالص، إيمان صحيح، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن ما يحزنهم الفزع الأكبر، وهم مهتدون في ظل عرش الرحمن يحفظهم hatta yudkhilhumul jannah. Di antara yang menunjukkan bahwasannya keamanan itu didapat karena atau dengan keimanan, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulm, sementara mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jaminan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Catatannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan kapan? Ketika mereka beriman kepada Allah, ketika keimanan mereka tidak dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syaratnya ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar janji. Tentunya jaminan tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ketika mereka beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Wa min asbab al-amn anna al-insan عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى بالأمن والأمان، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال في أول الشهر قال: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أيها المعاند الذي لا تستجيب، فربي وربك الله تبارك وتعالى. ولكن انظر أنه كان مستعدا، عنده ما يكفيه لهذه الرياضة، فلذلك كان يستعد لمثل هذا ويدخل بأمن وأمان، ويطلب من الله أن يزيده أمنا. Di antara sebab terwujudnya keamanan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan. Ini adalah salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keamanan kepada seseorang. Buktinya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bulan sabit terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Ya Allah, terbitkanlah bulan ini untuk kita dibarengi dengan apa? Dengan keamanan dan keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala meminta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar bulan ini diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keimanan dan juga keamanan, mendatangkan keselamatan dan juga mendatangkan Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi wa rabbuka Allah, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis ini secara tegas bahwasanya di antara sebab diturunkannya keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan salah satu sebab, salah satu faktor, ya, salah satu faktor terwujudnya keamanan di dalam diri kita. من أسباب كما قلنا الأمن الإيمان والدعوة إلى التوحيد، فإذا انتشر ذلك بين العباد عمهم الله بالأمن. وأما إذا نسي التوحيد ونسي الإيمان وبيان أركانه وواجباته فحينئذ سيندثر هذا الأمن ويقل وجوده. فإذا أردنا الأمن علينا أن ننشر التوحيد وأن نذكر بالتوحيد وأن يكون عندنا هم عظيم لنشر التوحيد، وإلا فلن تكتسب الأرض الأمن والأمان، بل تزداد حروبا وفتنا ومشاكل وقلاقل، لأنه ما عندها الأمن ولا عندها استعداد للأمن. Kata beliau, ya, beliau mengatakan setelah kita menyebutkan bersama bahwasanya di antara sebab terwujudnya keamanan pada diri kita adalah adanya keimanan, adanya tauhid, adanya akidah yang benar, dan juga hilangnya kesyirikan di tengah-tengah kita. Ketika kita berusaha untuk menebarkan dan menyebarkan keimanan, ketika kita berusaha untuk menyebarkan akidah yang benar, maka keamanan tersebut akan turun kepada kita. Keamanan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala wujudkan untuk kita. Sementara kondisi kaum manusia dalam keadaan keimanan, ya, mereka mengamalkan rukun-rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sebagai gantinya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keimanan tersebut kepada mereka. Sebaliknya, seseorang yang tidak memperhatikan tentang keimanan, ya, sebuah negara yang masyarakatnya tidak memperhatikan tentang keimanan kepada Allah, tidak memberikan perhatian kepada akidah yang benar, tidak memberikan perhatian kepada tauhid, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keamanan pada negara mereka? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keamanan pada diri mereka, sementara mereka tidak mempersiapkan negara mereka, tidak mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. من أسباب حصول الأمن الدعاء، أن ندعو الله كثيرا أن يرزقنا الأمن والاستقرار في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين عموما. Di antara sebab terwujudnya keamanan adalah sebagaimana telah kita sebutkan bersama adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan keamanan untuk negara kita, ya, dan juga untuk negara-negara kaum muslimin secara umum. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل يوم حين يمسي وحين يصبح يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya, sebagai buktinya yang lain bahwasanya doa merupakan salah satu sebab terwujudnya keamanan di dalam diri seseorang, di dalam negara seseorang, ya, yaitu
Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keamanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali masuk waktu pagi dan juga waktu sore. Di waktu pagi dan di waktu sore, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan beliau berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, artinya ya Allah, karuniakanlah kepadaku keselamatan untuk duniaku dan juga untuk akhiratku. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan juga keselamatan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku dan untuk hartaku. Allahumma astur aurati. Kemudian di antara di doa tersebut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ya Allah, tutuplah auratku, Allah mastur aurati wa amin rawati, dan juga hilangkanlah dariku rasa ketakutan. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, jagalah aku, berikanlah aku perlindunganmu, penjagaanmu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan dan keburukan yang terjadi dari bawahku, dari arah bawahku. Ini adalah doa di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وكذلك من دعائه يقول سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، فكل ما يرتاع منه العبد ويخافه هذا يسمى روعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يؤمن الروعات وأن تستر العورات، لأنه إذا فتشت وفتحت صار الخراب المعنوي والدمار المعنوي في الأخلاق، فانحطت الأمة وأصبحت تنظر فقط إلى الحشوش وإلى الفروج، هذا همهم، بخلاف من كان هذا أمرا عرضيا ليس بمهم فإنه لا يؤاخذ على ذلك. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه فيقول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Dan juga di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keamanan kepada Allah, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami, aib-aib kami, wa amin rawatina, dan berikanlah kami keamanan yang dapat menghilangkan rasa takut kami. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan yang dinamakan dengan ar-rawah, segala sesuatu yang menakutkan, yang mendatangkan rasa ketakutan kepada jiwa seseorang. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keamanan darinya, dan juga bahkan dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berdoa dengan doa ini, agar aurat-aurat aib-aib mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika aurat-aurat kaum muslimin atau aib-aib kaum muslimin dibuka, tentunya yang terjadi adalah kerusakan mental di dalam negara tersebut. Ketika aurat-aurat kaum muslimin, aurat-aurat wanita-wanita kaum muslimin atau aurat-aurat kaum lelaki dibuka, maka akan terjadi kerusakan mental di tengah-tengah bangsa tersebut, di tengah-tengah negara tersebut. Oleh karenanya Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat-aurat kita, untuk menutup aib-aib kita, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan yang dapat menghilangkan rasa takut kita. من أسباب الأمن الرجوع في الفتن والنوازل لأهل العلم الراسخين المحققين، فإذا ما نزلت نازلة أو مصيبة أو بلية في المسلمين فإننا نفزع ونذهب إلى أهل العلم ممن عرفوا بالعلم الرصين الراسخ فنسأله عن مسألتنا. والغالب في مثل هذه الأمور أن أهل العلم الراسخون في العلم
قد شابت لحاهم وتقدمت أسنانهم وهم يعرفون مثل هذه الحركات ولو كانت آسيوية أو أوروبية أو كافرة، لكن لهم معرفة بذلك وهم يحذرون من هذه الفتن لعلمهم أن الفتن خطافة، ربما تخطف لك الإنسان، يذهب يأتي بشيء فيتلقاه الجن، جن إنس أو جن جن، فاحذر أن تترك أولادك هملا، خاصة من عند العصر أو من عند المغرب إلى قبيل أذان العشاء، وإن أتممت أن تكون مرابطا معهم في المسجد من بعد المغرب إلى العشاء فهذا هو الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Nah. Di antara sebab terwujudnya keamanan adalah yaitu sebab yang ketiga, ketika terjadi sebuah fitnah, ketika terjadi sebuah petaka, sebuah ujian atau sebuah cobaan yang menimpa sebuah bangsa, maka pada waktu itu ya kembali kepada ulama yang rasikh, ulama yang dalam ilmunya, ulama yang kuat ilmunya, ya, ulama yang memang sudah teruji keilmuannya. Artinya dalam sesuatu yang besar yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa sebuah bangsa, ya, jika seandainya ingin terwujud keamanan di dalam diri kita, di negara kita, adalah dengan kita kembali kepada para ulama yang dalam ilmunya, yang keilmuannya sudah teruji, ya, dan biasanya al-ulama ar-rasikhin adalah orang-orang yang sudah beruban, ya, yang jenggot mereka sudah beruban dan juga umur mereka sudah lanjut usia, ya. Mereka ini yang mengetahui tentang petaka-petaka yang terjadi di setiap bangsa. Mereka mempelajari ini dengan baik karena mereka mengambil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita jika seandainya kita menginginkan keamanan ketika terjadi sebuah cobaan dan petaka, ya, di tengah-tengah kita, maka tugas kita adalah kembali kepada mereka, ya, bertanya kepada mereka, karena fitnah ini sangat menarik, ya. Fitnah ini biasanya kalau terjadi sangat menarik seluruh manusia agar terjun di dalamnya, sementara mereka tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mengatasi ujian tersebut, ya. Dan ini dikembalikan kepada para ulama yang dalam ilmuannya agar ditanyakan kepada mereka tentang solusi dari ujian dan cobaan yang menimpa sebuah tempat, ya. Terlebih lagi kata beliau hafizahullah taala, ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini kita harus berusaha untuk menjaga anak-anak kita agar dijauhkan dari fitnah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijauhkan dari fitnah, ya, dari fitnah. Terlebih lagi ketika masuk waktu maghrib, ya. Terlebih lagi ketika masuk waktu maghrib, biasanya ketika masuk waktu maghrib adalah waktu di mana, ya, setan-setan tersebar di waktu tersebut, ya, bertebaran di waktu tersebut, sehingganya, ya, kita berusaha untuk lebih ketat lagi menjaga anak kita di waktu ini agar mereka tidak keluar dari rumah. الأمن له أسباب كثيرة، ومن أسباب هذا النعمة وبقائها أن نشكر الله على ما نحن فيه، لأن الله قد وعد بالمزيد لمن شكر، فنحن ولله الحمد في أمن، فنشكر الله على هذه النعمة ونثني عليه الخير كله، ونحن بشكرنا لهذه النعمة يعلم ربنا أننا محتاجين إلى المزيد، والله تبارك وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنشكر الله هذه النعم حتى يزيدنا من فضله جل وعلا. Di antara kata beliau, ya, faktor dan sebab-sebab terwujudnya keamanan itu sangat banyak sekali. Di antara faktor tersebut adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan yang kita rasakan saat ini. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan yang kita rasakan saat ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan keamanan kepada kita. Ketika kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan,
akan memberikan tambahan keamanan kepada kita. Tentunya kata beliau, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat keamanan yang kita rasakan pada saat ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, karena ketika kita berterima kasih, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui bahwasanya kita membutuhkan kenikmatan tersebut lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan tersebut melebihi keamanan tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan hal ini, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada seluruh hamba-hambanya, la in syakartum, jika seandainya kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku akan menambah kenikmatan tersebut, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika seandainya kalian kufur kepada kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih. Sehingganya di antara sebab terwujudnya keamanan adalah bersyukur atas keamanan yang kita rasakan saat ini, bersyukur atas keamanan yang ada pada diri kita saat ini, yang kemudian dengan bersyukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keamanan di atas keamanan untuk kita. هذا ما تيسر إراده وذكره. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وأن يعم بنا ويعم بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والإيمان والاستقرار والرخاء، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup kajian kita kali ini. Beliau katakan hal ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah disampaikan ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan beliau juga meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keamanan dan juga keimanan kepada kaum muslimin di setiap negara atau di setiap tempat yang ada. Hanya ini bisa disampaikan. Wallahu taala alam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.